Demikian sambutan dari Bapak Kepala TPQ Asbabul Hidayah. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Hadirin para tamu undangan rahimakumullah. Acara selanjutnya yakni sambutan atas nama wali santri, yang dalam hal ini kami mohon kesediaan Bapak Marsukin Effendi. Kepadanya kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang ini termasuk santri di TPQ Asbabul Hidayah, santri dewasa masih qiraati jilid 1A niki, yang insyaallah belajar niki. Kita sama-sama belajar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita banggakan Al-Mukarramun, para tuan guru, wabil khusus koordinator qiraati Sabang ITB 2 Ustaz Abdul Aziz bin Agil, beserta rombongan yang kami hormati, Ketua Yayasan TPQ Asbabul Hidayah, yang hormati pula Bapak Ustadz atau Kepala TPQ Asbabul Hidayah beserta para asatiz, para pengasuh, tingkatnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana makin niki kita bisa hadir di tempat niki dalam keadaan sehat wal afiat, semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat dan salam tidak lupa kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur dan bangga kami selaku wali santri tidak bisa kami sembunyikan melihat tadi dengan sangat lancar bacaan Al-Quran yang sesuai dengan tajwid dan qoribnya juga tadi sudah dibacakan, yang alhamdulillah itu sebenarnya adalah yang pertama berkat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua karena jerih payah semangat bimbingan dari para asatiz dan pengasuh di TPQ Asbabul Hidayah. Dan yang ketiga tentunya adalah berkat doa kita selaku wali santri dan para jamaah semua. Tentunya dalam hal ini yang mewakili wali santri mengaturkan banyak terima kasih kepada para asatiz, para pengasuh di TPQ Asbabul Hidayah, karena apa yang mereka sampaikan tadi melalui bacaan Al-Quran, surah atau ayat-ayat pendek, kemudian bacaan qorib, yang mohon maaf kami selaku wali pun sampai saat ini bukan tidak mampu, tapi belum mampu seperti mereka. Ini adalah berkat jerih payah para asatiz semua yang ada di TPQ Asbabul Hidayah. Nah, melalui kesempatan ini pula, yang mewakili wali santri memohon maaf yang sebesar-besarnya, di mana tatkala selama proses menuntut ilmu di TPQ Asbabul Hidayah,
ada kesalahan, ada khilafan, ada tingkah laku yang tidak mengenakan yang dilakukan oleh anak-anak kami. Dan apabila selama ketika ada undangan musyawarah ataupun ada istilahnya evaluasi kegiatan pendidikan anak kami banyak kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan karena semata-mata ini adalah kekurangan kami. Ke depan kami harapkan mudah-mudahan TPQ Asbabul Hidayah bersemangat lagi untuk lebih banyak mencetak kualitas atau banyak dari santri yang akan menjadi penghafal Al-Quran maupun dari segi kualitas bacaannya. Mudah-mudahan kedepannya insyaallah lebih banyak lagi yang akan khatam pada tahun-tahun selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cuma niki yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sesungguhnya kata-kata yang salah dari tiang adalah semata-mata murni dari tiang. Kemudian kebenaran yang saya sampaikan adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan atas nama wali santri. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Marsukin Effendi. Hadirin para tamu undangan rahimakumullah. Acara selanjutnya sambutan koordinator pendidikan Al-Quran cabang Qiraati NTB 2 yang dalam hal ini kami mohon kepada Ustadz yang telah ditunjuk sebagai petugas ini. Tapi persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan para tuan guru, para kiai, para habaib, alim ulama, yang kami muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, tamu undangan yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu wali santri, khotimin dan khotimat yang berbahagia, serta anak-anak kami para khotimin dan khotimat yang kami banggakan. Bersyukur kita lagi dan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah berikan kita kesehatan, keafiatan, kesempatan untuk dapat menghadiri acara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara Khatmul Quran dan imtihan kelima Taman Pendidikan Al-Quran Asbabul Hidayah, yang mana tidak semua orang dapat kesempatan ini, tidak semua orang dapat menghadiri undangan ini. Namun kita yang telah berkumpul di tempat ini, jangan beranjak sebelum majelis ini ditutup, agar kita sama-sama pulang membawa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang sering kita dengar bahwa majelis-majelis seperti ini
Allah akan cucuri rahmat kepada kita semua, diampunkan segala dosa kita, disebut-sebut nama kita di hadapan majelis para malaikat yang ada di sisi. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita siapkan diri kita sebentar lagi, tidak terlalu lama, karena selepas ini insyaallah anak-anak kita juga akan diserahkan atau menerima ijazah daripada lembaganya. Baru nanti majelis akan ditutup. Yang kedua, sholawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga, pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu tamu undangan yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mewakili daripada guru kami Abuya Abdul Aziz bin Agil menyampaikan sambutan daripada koordinator metode Qiraati cabang NTB 2, yang mana di kesempatan ini ada beberapa informasi sekaligus IR untuk umat, untuk tamu undangan yang anak-anaknya tidak tergabung di dalam lembaga Taman Pendidikan Al-Quran Asbabul Hidayah. Namun yang paling penting digarisbawahi di sini adalah informasi untuk Bapak Ibu wali santri yang mudah-mudahan tahun yang akan datang anak-anaknya berada di atas panggung penghormatan ini. Maka tolong disimak baik-baik. Ini bekal penting untuk persiapan Bapak Ibu sekalian di tahun yang akan datang. Alhamdulillah, pada bulan Rabiul Awal yang lalu, tepatnya pada tanggal 6, 7, dan 8 November 2020, anak-anak kami di seluruh cabang NTB 2, Pulau Lombok dan Sumbawa, yang total lembaga sampai saat ini sebanyak 11 lembaga sampai Sumbawa, diikuti oleh 14 lembaga dalam pelaksanaan imtihan akhir santri atau ujian akhir santri dengan jumlah peserta sebanyak 251 orang, dan alhamdulillah semuanya dinyatakan lulus, termasuk anak-anak kita di TBK Asbabul Hidayah sebanyak 24 orang. Saya tadi bertanya-tanya, kok di atas panggung ada 23 gitu. Yang satunya mana? Tadi sempat ngobrol sama salah seorang pengurus sekaligus ustadznya, katanya satu orang tidak dapat mengikuti prosesi khatmul Quran dikarenakan sudah berada di pondok pesantren. Tapi insya Allah mudah-mudahan keberkahan juga sampai kepada anak kita yang tidak hadir di pagi hari ini. Bapak Ibu tamu undangan yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan rutinitas setiap tahun. Mungkin di antara kita, di antara Bapak Ibu wali santri sekalian, tahun lalu pernah hadir di tempat ini mengkhatamkan anak sebanyak 16 orang. Sekarang 24 orang. Ini satu prestasi yang Masya Allah luar biasa. Ada peningkatan dari 16 naik ke 24. Berarti ada penambahan 8 orang anak. Alhamdulillah. Kami di cabang NTB 2, di koordinator cabang, memberikan pembekalan kepada teman-teman di lembaga untuk bagaimana mengkhatamkan anak sedini mungkin, sekecil mungkin, dengan target setiap tahunnya bisa mengkhatamkan anak 15%, minimal 15% dari jumlah santrinya. Jadi sekarang kalau tidak salah data terakhir saya lihat Asbabul Hidayah ini persentase kelulusan untuk tahun ini tuh sudah 12%. Jadi kurang 3% lagi untuk mencapai peringkat paling atas mengkhatamkan anak dengan jumlah 15% dari
jumlah santri di atas 100 anak. Nah, ini pencapaian yang luar biasa di tahun ini. Dan mudah-mudahan di tahun yang akan datang lebih banyak lagi yang akan dikhotamkan. Lebih dari 15% jika perlu ya. Jadi saya mengajak kepada teman-teman Dewan Guru TPQ Asbabul Hidayah ini untuk kita tingkatkan lagi perjuangan kita ya, sungguh-sungguh menjalankan daripada aturan-aturan yang ada agar bagaimana target yang diinginkan oleh guru-guru kita ini bisa tercapai, terutama bagaimana mengkhotamkan anak sedini mungkin. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tamu undangan, kita sedang mengejar daripada ya bukan ketertinggalan sih, karena memang kita anak daripada lembaga-lembaga yang ada di pusatnya di daerah Jawa. Jadi kita mau mengejar prestasi yang ada di daerah Jawa karena memang pusatnya di sana. Jadi segala informasi lebih dulu didapatkan oleh teman-teman di Jawa daripada di NTB. Kalau di Jawa Bapak Ibu sekalian, anak-anak mulai sekarang bahkan mulai tahun yang lalu khotamnya itu sudah umur 6 tahun, bahkan ada kurang dari 6 tahun sudah khotaman seperti anak-anak kita tadi, karena dibina mulai usia 3,5 tahun, ada yang mulai 4 tahun, dan di Qiroati target pendidikan anak itu 2 tahun belajar, hanya 2 tahun belajar. Tadi lupa mungkin ditanyakan oleh Abu ya siapa yang paling cepat atau yang paling kecil usianya. Biasanya beliau menanyakan, pengen tahu di antara 23 anak tadi yang paling kecil siapa? Siapa yang paling kecil usianya, paling muda? Yang Putri. Namanya siapa? Umurnya? Umurnya 7 tahun. 7 tahun ya, bapaknya menjawab 7 tahun. Nah, ini sudah baik sekali Bapak Ibu, usia 7 tahun sudah khotam Al-Quran bin Nawwal. Karena guru kita punya harapan bagaimana mencetak generasi Qurani ini sedini mungkin. Tujuannya apa? Beliau menyampaikan seperti ini. Kita sebagai wali santri, sebagai orang tua, diperintahkan untuk mengajarkan anak sholat mulai umur 7 tahun. Kemudian memukulnya apabila melanggar di umur 10 tahun. Jadi guru kami ini memiliki harapan bagaimana bacaan anak di dalam sholat, yang mana di antara bacaan itu adalah rukun daripada sholat. Bacaannya sudah baik dan benar, kemudian cara dia sholat sudah baik dan benar, bahkan dari sebelum sholat wudhunya sempurna, itu dididik sedini mungkin. Itu harapan beliau, sehingga kami diberikan pembekalan, kemudian dari kami turun kepada teman-teman di lembaga ini untuk mensukseskan harapan daripada guru-guru kami. Jadi beliau punya cita-cita itu bagaimana lembaga-lembaga Al-Quran mengkhotamkan anak usia kecil-kecil. Saya beberapa kali berkunjung ke, jangan jauh-jauh dah, ke Bali Pak. Di Bali daerah minoritas, anak-anak sudah bisa khotam usia 6 tahun. Terakhir saya berkunjung ke sana, masuk di kelas gharib dan Al-Quran, anak sudah berada di kelas itu umur 5,5 tahun. Masya Allah, bacaannya luar biasa, makharijul hurufnya sudah baik dan benar, hukum tajwidnya anak-anak seumur itu sudah luar biasa. Nah, pencapaian ini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, hanya sebagai pengingat saja untuk kita semua dan membangkitkan daripada semangat kita semua untuk bagaimana berjuang mengirim anak-anak kita ini supaya bisa khotam usia dini. Karena kalau usia dini sudah khotam Al-Quran bin Nawwal, maka enak Pak Bu,
masuk SD sudah mulai menghafal Al-Quran. Kalau di Jawa Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang khotam kelas 2 SD, kelas 3 SD, paling tinggi terakhir yang saya lihat itu kelas 4 SD hafiz Quran. Karena dikhotamkan cepat. Itu. Yang terakhir saya lihat itu dalam 2 tahun 4 bulan dia selesaikan hafiz Quran. Kelas 3 SD umur 9 tahun. Masya Allah. Ditanya Pak, seremonial atau acaranya kurang lebih seperti ini. Hanya saja pas dialog terbukanya, ya tesnya tentang hafalan-hafalannya. Jadi dibolak-balik Bapak Ibu. Disuruh buka halaman 300 katakan, bacakan ayat yang paling pojok atau yang tengah, mundur 2 halaman, semuanya dijawab dengan sigap luar biasa. Saya sampai merinding, bercampur sedih, haru. Ya Allah, kepingin kapan bisa seperti dia, anak-anak saya. Mikirnya seperti itu. Ya Allah, ini luar biasa. Dan itu ditempuh Bapak Ibu bukan mondok, tapi itu ditempuh dengan pulang pergi. Dia sekolah di luar umum, kemudian datang ke lembaga untuk menghafal Al-Quran. Ditempuh dalam waktu 2 tahun 4 bulan. Itu luar biasa. Jadi tidak ada tidak ada batasan bagi anak-anak yang tidak mondok untuk menghafal Quran. Tidak ada halangan. Ini murni daripada kemauan, kesungguhan anak dan dukungan daripada kita selaku kedua orang tua. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan sampai dikasih kendor. Kita sudah saksikan ikrar anak-anak kita bercita-cita, ada yang ingin menjadi polisi yang hafiz Quran, ada yang jadi dokter yang hafiz Quran dan lain sebagainya. Semuanya bercita-cita paling tinggi menjadi hafiz Al-Quran selain cita-cita keduniaan. Tadi kepala sekolah juga sudah menggebu-gebu menyampaikan bahwa bagaimana jangan sampai di sini Bapak Ibu, anak-anak kita. Jangan sampai terjadi setelah anak ini dikhotamkan, diserahkan kembali ke Bapak Ibu sekalian, bacaan Al-Qurannya jadi berubah, hilang. Yang tadi kita dengarkan bitartil, bitajwid, dengan tartil, enak didengar dengan tajwidnya. Lalu ketika nanti di rumah, karena tidak terurus, akhirnya berubah bacaan anak-anak kita. Kalau kemarin saya hadir khotaman Al-Quran di Tanjung, Lombok Utara. Kepala sekolahnya Masya Allah bagus memberikan sambutan. Jadi dia mengingat dulu bagaimana Bapak Ibu datang ke lembaga kami, membawa anak ini masih dengan muka polosnya, daftarkan anaknya, belum lagi nunggu untuk dipanggil. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang cepat. Kalau memang santrinya sedikit, cepat dipanggil. Jadi kepala TPQ di sana mengistilahkan anak-anak yang diantarkan dulu 2 tahun yang lalu katanya, itu seperti bongkahan batu. Bongkahan batu yang nggak tahu di dalamnya itu ada emas. Jadi setelah berjuang kepala TPQ dengan dewan gurunya, digelondong itu batu, dipoles terus, disepuh segala macam sampai kelihatan cahaya yang bersinar emasnya. Setelah terlihat, wah ini terdapat emas ini dalam bongkahan ini, lalu dibentuk serapi mungkin sampai terjadi atau terbentuk menjadi sebuah cincin yang belum ada permatanya katanya kepala TPQ ini. Masya Allah, luar biasa bagus ini motivasi untuk orang tua. Jadi sekarang Bapak Ibu, anak-anaknya ini sudah dikembalikan dalam bentuk cincin emas yang belum ada permatanya. Sehingga disambutlah sambutan kepala TPQ oleh Bapak wali santrinya, perwakilan, bahwa dia nerima cincin emas ini. Tapi saya mau apakan cincin emas ini? Saya mau cari permata di mana? Jadi mohon kepada lembaga, kata Bapak wali santrinya ini, tolong
kepala TPQ dan pengurusnya disiapkan untuk permatanya ini. Karena kami selaku wali santri mungkin belum mampu untuk menyiapkan permata itu. Maka Bapak Ibu sekalian, kesuksesan anak-anak kita ini hanya dua saja. Bagaimana dua komponen ini hidup, yaitu wali santri atau rumah dengan lembaga. Kalau satu saja yang bergerak, yang bekerja, anak kita akan khotam, tapi tidak sesuai harapan yang ada di lembaga tersebut. Dia bisa khotam, tapi tidak sampai target yang diinginkan, 2 tahun lebih. Karena ada anak-anak kami di cabang NTB 2 masih khotam itu dalam waktu 6 tahun di lembaganya. Itu masih menjadi evaluasi kami di cabang NTB 2. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk wali santri yang dalam persiapan di tahun-tahun yang akan datang, ini bagaimana di kesempatan ini kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan kembali hubungan antara Bapak Ibu wali santri dengan lembaganya. Lembaga di sini yaitu para ustadz-ustadz anak-anaknya. Mohon maaf, sampai saat ini di tahun ini kami masih menjumpai kurang antusiasnya wali santri memperhatikan pencapaian anak-anaknya. Mohon maaf, contoh nih ya Bapak Ibu, bukan menyinggung, tapi ini menyampaikan fakta untuk kita mengembalikan semangat kita, menumbuhkan motivasi kita untuk kita giring, kita dampingi anak-anak kita supaya bisa khotam, berada di atas panggung ini. Contoh kecilnya, ada kasus satu anak di satu halaman dapat elmin terus 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, elmin saja di halaman itu. Ini untuk Bapak Ibu yang anak-anaknya masih belajar ya. Nah, saya melihat, mensurvei reaksi-reaksi dari Bapak Ibu wali santri ketika anaknya dapat elmin. Berbagai macam. Ada wali santri yang memang aktif. Bapak Ibu wali santrinya aktif, datangi ustadznya langsung, datangi lembaganya. Ustazah, kenapa anak saya dapat elmin? Apa yang perlu diperbaiki biar saya nanti di rumah semakin banyak nyimak anak saya? Itu satu. Yang kedua, ada yang cuek. Biarlah ustadznya yang nanti yang handle, yang urus di lembaga. Padahal ketika Bapak Ibu wali santri di rumah menyiapkan sebagaimana arahan daripada lembaga untuk meluangkan waktu, jangan banyak-banyak, 5 menit saja untuk duduk sama anak-anaknya, dengerin anaknya, nggak disuruh ngajar. Mohon maaf, boleh saya dengar nggak dari Bapak Ibu santri, ada nggak dari kepala sekolah atau ustadznya suruh ngajar di rumah? Ada? Nggak ada kan? Hanya disuruh menyimak, hanya meluangkan waktu untuk menyimak. Saya pernah hadir dalam seminar pengaruh daripada peran orang tua untuk pendidikan anak usia dini. Logikanya ketika kita menemani anak duduk menyimak, apalagi anaknya umur 4 tahun. 4 tahun ini Pak, Bu, usia masih senang main-main. Masih senang main-main. Yang dikatakan dalam seminar itu bahwa daya tangkap atau daya fokus anak di usia itu hanya maksimal 7 menit. Habis itu buyar, langsung cari mainan, cari ini itu. Biasanya ibu-ibu nih sering sama anak-anak umur-umur segitu. Fokusnya tuh hanya 7 menit Bapak Ibu, 0 sampai 4 tahun hanya 7 menit maksimal. Jadi jangan salahkan kenapa anak kita setelah 7 menit itu sudah buyar fokusnya, nggak perhatian sama ibu lagi, sama bapak lagi, karena dunianya masih dunia bermain. Sehingga di lembaga disiapkan wadah satu kelas, namanya kelas prateka, itu bermain sambil belajar, dengan peraga dimainkan, anak senang gitu. Kemudian ada ice breakingnya sedikit supaya anak-anak tetap fresh di saat itu. Nah itu untuk pengalaman. Ketika kita duduk meluangkan waktu seperti ini, menanamkan di bawah alam bawah sadar mereka bahwa hal itu penting. Kalau logikanya anak-anak ngerti, diajak duduk sama orang tua, dipahamkan di usia ini gitu, memang
anak nggak paham Pak di usia saat itu. Nanti mereka akan ingat, ya Allah, ini dulu orang tua saya, di usia ini saya didudukkan. Jadi ketika saat itu juga anak akan berpikir di alam bawah sadarnya bahwa itu perkara yang penting, sehingga dia akan terus ingat bahwa perkara itu penting, sehingga terjagalah amalan-amalan itu di rumah. Bacaan Al-Quran, kemudian orang tuanya selalu ingatkan sholat, dan terus amalan-amalan di dalam rumah, sehingga terjaga sampai dia besar nanti. Maka dari itu sekali lagi, untuk tahun-tahun yang akan datang, bahkan setelah proses Khatmul Quran ini berakhir, Bapak Ibu yang akan persiapan itu, mari tingkatkan kembali hubungannya dengan lembaga, ya. Kita tahu semua perjuangan Bapak Ibu sekalian mengantarkan anaknya, hujan, panas, tetap untuk berusaha datang ke lembaga, mengantarkan anaknya sampai pada saat ini. Maka daripada itu, kebahagiaan yang dirasakan oleh Bapak Ibu wali santri pada saat ini nanti akan Bapak Ibu rasakan di tahun yang akan datang ketika menyaksikan anak-anaknya di atas panggung penghormatan ini dimuliakan oleh Al-Quran. Maka jangan sia-siakan Bapak Ibu. 1 tahun nggak terasa, ya. Tahun lalu kita udah berjumpa, ini berjumpa lagi. Nggak terasa 1 tahun akan kita jumpai lagi dengan anak-anak yang baru, wajah baru, kebahagiaan baru, suasana baru. Maka jangan sampai kita kendor dalam mendampingi anak-anak kita. Kemudian yang terakhir, kepada anak-anak kami yang 23 orang. Halo, assalamualaikum. Nah, perhatikannya, ini untuk anak-anak kami. Ada nasihat daripada guru kita semua, Kiai Dahlan Salim Zarkashi rahimahullahu ta'ala. Jadi itu di panggung, di spanduk ada ditulis, dipampang pesan Kiai Dahlan Salim Zarkashi. Beliau ini penyusun daripada metode qiraati. Salah satu pesan beliau yang disampaikan di sini, jangan warisi Al-Quran atau bacaan Al-Quran yang salah, karena yang benar itu mudah. Semua perkara yang benar pasti mudah, Pak. Sampaikan, ya. Nah, pesan beliau untuk anak-anak kami apa? Perhatikan bahwa anak-anak setelah dikhotamkan pada pagi hari ini, pesan beliau bagaimana untuk menjaga bacaan Al-Qur'annya di rumah. Setiap hari harus tadarus Al-Qur'an. Berapa juz? Berapa? 1 juz. Yang siap 2 juz angkat tangan. Ada yang siap 2 juz? 1, 2, 3, 4. Masya Allah, ya. Jadi harus menjaga bacaan Al-Qur'annya dengan bertadarus Al-Qur'an di rumah, minimal 1 juz Al-Qur'an. Ini PR juga buat Bapak Ibu sekalian untuk mendampingi anak-anaknya. Luangkan waktu minimal 1 juz. 1 juz itu, Pak, kalau ditartil lebih kurang 45 sampai 1 jam untuk bacaan tartil. 45 sampai 1 juz. Kita luangkan waktu untuk anak simak. Khotam balik lagi, khotam balik lagi, khotam balik lagi, terus sampai anak kita bisa menjadi hafizul Quran. Kemudian yang kedua, pesan beliau setelah dikhotamkan ini, bagaimana anak-anak tingkatkan baktinya kepada kedua orang tuanya, ya. Yang kalau dulu cium tangan hanya mau berangkat sekolah, kalau sekarang setelah khatam Quran, pesan beliau tuh setiap hari, setiap waktu cium tangan orang tuanya, minta doa, minta ridho kedua orang tuanya, ya. Bapak, Ibu, doakan mudah-mudahan yang saya cita-citakan terwujud nanti di kemudian hari. Terus setiap hari, jangan sampai lupa minta ridhonya, doanya, karena keridoan kedua orang tua itu bersamaan dengan keridoannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, terakhir,
Ini pesan untuk anak-anak dan kedua orang tuanya juga. Mau dikemanakan anaknya setelah ini? Ya, walaupun tadi udah disinggung. Di koordinator cabang NTB 2 sudah memberikan pembekalan kepada teman-teman di lembaga bahwa ada jenjang setelah TPQ, setelah Khatmul Quran. Jadi setelah selesai pendidikan di TPQ-nya atau bisa dikenal tahsinul Quran, memperbaiki bacaan dengan metode qiraatinya, ada program paskanya. Program setelah khatam Al-Quran di TPQ, ada program pasca TPQ, program tahfiz. Ada juga kalau di Jawa tuh 2 program, PTPD pasca TPQ, program diniyah. Namun kita di NTB masih mengadopsi untuk program tahfiznya saja dulu. Nanti di kemudian hari kita bisa tingkatkan, karena ini memang jenjang yang utama untuk anak-anak setelah tahsin. Kemudian dia mulai menghafal Al-Quran. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa mencari informasi, mengajak kepala TPQ duduk, tanyakan apa proses-proses yang perlu diselesaikan setelah ini. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang berminat melanjutkan pendidikannya di TPQ Asbabul Hidayah. Adapun yang berkeinginan lain untuk memasukkan anak-anak di pondok-pondok pesantren, sudah banyak yang menghasilkan hafiz-hafiz Al-Quran, para alim, itu bisa juga. Selama insya Allah kita terus mendampingi anak-anak kita menjaga bacaan Al-Qurannya yang sudah dinyatakan baik dan benar, bahkan oleh Bapak Ibu para tamu undangan yang hadir pada kesempatan ini. Demikian, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan yang terpenting untuk Bapak Ibu wali santri, sekali lagi saya mengajak kepada kita semua untuk meningkatkan kembali hubungan antara Bapak Ibu dengan para asatizahnya di TPQ Asbabul Hidayah untuk mencapai daripada keinginan target kebahagiaan di tahun yang akan datang. Mohon maaf, yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, salah dan khilaf murni daripada kebodohan saya sendiri. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Koordinator Pendidikan Al-Quran Cabang Qiraat NTB 2 atau yang mewakili, kami ucapkan banyak terima kasih. Hadirin para tamu undangan rahimakumullah. Acara selanjutnya penyerahan ijazah kepada semua khotimin dan khotimat. Satu persatu kami akan panggil untuk naik ke atas panggung. Dipersilahkan kepada kepala TPQ untuk naik ke atas panggung. Peserta yang pertama kami panggil atas nama Hasan, anak dari Haji Khairuddin dan Ibu Sumiati. Kepada Hasan dan walinya kami persilakan naik ke atas panggung. Bapaknya enggak ada? Ya, boleh. Sama Ustaz dulu, sama Ustaz. Ya Rasul salam alaihi. Ya, boleh sendiri. Ya, ibu sama ibu. Ya Habib salam. Oke, sini lihat, satu, dua. Lihat sini ya, tangan gede. Salawatullah alaihi bi qiraati sa'ayna. Selanjutnya khotimin atas nama Lalu Yuki Abdi Kurniawan, anak dari Bapak Lalu Rizal Kurniawan dan Ibu Yuni Marlina. Ya, Ustaz. Satu dulu naik. Ya, bapaknya aja. Ya Rasul salam alaihi. Ya
salam alaik salawatullah alaik Terus salim. Oh ya. Tangan kirinya di atas yang itu. rahimna Ya. Satu. بقراءة رفيقنا بقراءة تلاونا بقراءة Ya, Ustaz balik. رتلنا Ibunya sebelah sini, enggak. Nabi Ibunya. Sida ibu. Nah, coba yang lain ikutin ya. Lihat ya. Oke. 1, 2. Ya Habib salam alaik salawatullah alaik. Persiapan selanjutnya atas nama Lalu Anugerah Saputra, Berdua, keluarga. anak dari Lalu Yusri, anak dari Lalu Mursid, dan baik Fahri. حققنا بقراءته وصلنا بقراءته توسلنا يا نبي سلام عليك يا رسول Persiapan. سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بقراءة اعتمرنا Ya, silakan sama bapaknya. بقراءة دعينا بقراءة بدأنا. Selanjutnya Lalu Muhammad Azian Rizki Kusnadi, anak dari Lalu Rizki Kusnadi, dan bayi Istiari. Oke, 1, 2, gas dulu Bapak. Oke, lagi tahan. 1, 2. يا حبيب سلام عليك. Ya, Bapak. Sekarang, nah, Ibu minta. صلوات الله عليك Ya, 1, 2. بقراءة جمعنا بقراءة اهتدينا بقراءة سمعنا بقراءة. Selanjutnya persiapan Alif Az-Zikra MR, anak dari Marsukin Effendi dan Ibu Radia Indrian. Ya Rasul salam alaik ya Habib salam alaik salawatullah alaik Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ala habibika
على حبيبك خير الخلق كلهم بقراءة ارتفعنا بقراءة دفعنا. Selanjutnya kami panggil khadimin atas nama Lalu Muhammad Bagus Purnama, anak dari Bapak Lalu Muhammad Rijal dan baik Mas Hadi waqafna khadimin atas nama Arifan Halim Barak, anak dari Bapak Kewan dan Bidawan. biqiraati masyayna biqiraati basyaqna Selanjutnya kami panggil atas nama khadimin Muhammad Andre Zain, anak dari Bapak Muhammad Zainuddin dan Ibu Zain. Boleh dilepas tasnya, Mbak? Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu huwal habibul ladzi turja Selanjutnya kami panggil khadimin atas nama Lalu Iqbal Maulana, anak dari Bapak Lalu Basnun Iskandar dan Bayi Istiara. الخير
Yang kedua, mesti yang kedua. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya Khadimin atas nama lalu Gani Menengwi anak dari Bapak lalu Megatum dan Baik Yunilan abada ala habibika khairil khalqi kullihim ala habibika khairil khalqi kullihim. Selanjutnya kami panggil Khadimin atas nama Khadiman atas nama anak dari Bapak Mahsan Khairi dan Baik Novia biqiraati amilna biqiraati najawna Maulaya sholli wa sama HP. Hingga iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ala Selanjutnya kami panggil Khadiman atas nama Baik Sabrina Andri anak dari Bapak lalu Muhammad Sabri dan Baik Nurdiniyah سعينا بقراءة قرأنا بقراءة طلبنا Bapak pegang mainannya. Di tangan kanannya diputar. Ya, kiri kanan lagi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala Selanjutnya kami panggil Khadiman atas nama Baik Wasilatus Sa'diyah Wasilatus Sa'adah anak dari lalu Bapak lalu siswa di Iran dan Baik Yayang Susana. والنفس كافرة
الطفل إن Oke, satu, dua. مشبع على حب الرضاع وإن تفطم يا فاطمي Selanjutnya kami panggil Khotimah atas nama baik Nandita Aulia Rahman, anak dari Bapak Lalu Abdul Rahman dan Ibu Hijriah. Sabar, Pak, sabar, sabar. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم Lagi pegang gini ya, Pak. Pegang tangan. بقراءة بدأنا بقراءة ختمنا Selanjutnya kami panggil بقراءة atas nama baik Bunga Rijali, anak dari Bapak Anwar dan مولاي صل وسلم دائما أبدا Satu, dua. Ibu, anaknya di depan, taruh. Depanan lagi. Di dekat adik, kakaknya. Siap. Cepetan. Ya, satu, dua. Lagi sekali. Satu, dua. Bapak pindah. على حبيبك خير Afwan, afwan, afwan. Tengah-tengah. Ya, Qur'annya boleh di sampingnya. يا نبي Ya, satu, dua. سلام عليك يا رسول سلام Selanjutnya, عليك Khotimah atas nama Umayyah Astina, anak dari Bapak Andi dan Ustazah Sa'adah Yuliati. صلوات الله عليك Balik tangannya, Dek. Balik. Kanan di bawah. نبي Tangan, nah. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك Ya. صلوات الله Lagi عليك sekali. Satu, dua. في قراءة سميعة Senyum di sini. Satu, dua. في قراءة أطاع
وصلنا بقراءة وقفنا يا نبي سلام عليك ya Rasul. Selanjutnya kami panggil Fatimah atas nama Maulidah Amalia Salihah, anak dari Bapak Haji Abdul Hamid dan Hajah Nur Salam. Salawatullah alaika Ya, sini satu. Ibu ya, sama anaknya. Dipegang ya, dipegang anaknya. Dirangkul Bu, dirangkul. Dirangkul ya. Selanjutnya kami panggil Fatimah atas nama Amrina Rosyad, anak dari Bapak Abdul Aziz dan Ibu Nur Hidayat. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Selanjutnya Fatimah atas nama Nadiha Fahimah, anak dari Bapak Muhammad Saifuddin Zohri dan Ibu Siti Salawatullah alaika ya Habib Selanjutnya, satu, dua, rambutan, ya rambutan. Muhammad ya rusal khafiqaini ya Ajad ya Imam al-Qiblataini ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Digendong, digendong aja, digendong. alaika Oke, enggak apa-apa. Ya, satu. أشرقال Ya, tangan kiri, بدر sakit kiri. علينا Yuk, lagi, Ibu. فاختفت Ya. منه Jangan tangannya gitu, Pak. Ibu lo yang kiri. Kiri bawa. Nah, tangan kanannya baru gitu. مثل حسنك ما رأينا رب يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله
depannya. Ya, adik di depan. Halo adik. Bapak yang ketiga. Ya Rasul, Lagi sekali. 1, 2. Ya, Bapak. Ya, Ibu pindah. Ya, adik di depannya. Adik depannya. Siap. Aturannya. Adik. Ya, lagi sekali. Hadirin para tamu undangan rahimakumullah, demikian tadi telah kita sama-sama saksikan Ambil dari sebelah sini. penyerahan ijazah kepada para khatimin dan khatimat, dan kita semua berharap bukan saja para khatimin khatimat yang mendapatkan ijazah, tapi kita berharap mudah-mudahan tahun yang akan datang kita sebagai wali santri juga akan naik ke atas panggung dan menerima ijazah dari lembaga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para tamu undangan rahimakumullah, untuk acara selanjutnya yakni doa. Dengan kesediaan Al-Ustaz Hafidh Adnan, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keberkahan daripada majelis kita ini, insyaallah kita akan tutup sama-sama dengan doa. Kita niatkan untuk anak-anak kita serta khatimin dan khatimat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka bukan hanya mampu membaca Al-Quran bin nazar, tetapi juga mampu sampai menjadi hafiz-hafiz Al-Quran. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidan wa syakirin wa na'imin. Hamdan ni'mahu wa mukafi'an mazidan. Ya Rabbana lakal hamd. La ilaha illallah al-halimul karim. Subhanallah rabbil arsyil azim. Nas'aluka mujibati rahmatik wa adha'ima maghfiratik wal ghanimata min kulli birr was salamata min kulli ith. La tada' lana dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فريته ولا دينا إلا قضيته ولا مريض إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل وارث منا واجعل ثأرنا من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك أنت الرؤوف الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تسبع ومن دعاء لا يسمع ومن هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من الغلبة الدين وقهر الرجال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Hafidh Adnan. Hadirin para tamu undangan rahimakumullah, dengan berakhirnya
doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Kami atas nama pengurus, panitia, kemudian kepala TPQ Asbabul Hidayah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum